saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita jumpa lagi di renungan pada malam hari ini. Firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini diambil dari Yohanes 5 ayat 1 sampai 16. Di bawah perikop, penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus, sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, selamat malam dan terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur karena boleh kembali sebentar lagi akan mendengarkan renungan dari firman Tuhan. Injil Yohanes pasal 5 adalah firman Tuhan yang akan kami terima pada malam hari ini Tuhan. Berkatilah kami semua supaya kami bisa memahami firman Tuhan dan memahami kehendak Allah dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Beginilah firman Tuhan bagi kita. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepada aku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia di bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu, orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan pada malam hari ini kami beri judul Pengharapan akan Jamahan Tuhan. Agak berbeda dengan pemberitaan beberapa peristiwa mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan, seperti yang ada tertulis di Injil Matius. Biasanya juga akan tertulis juga di Injil Markus dan di Injil Lukas. Tapi peristiwa mukjizat penyembuhan orang sakit di tepi kolam Bethesda yang sudah mengalami sakit penyakit 38 tahun lebih, hanya tertulis di Perjanjian Baru di Injil Yohanes saja. Injil Yohanes pasal 5 yang merupakan firman Tuhan kita renungkan pada malam hari ini adalah sebuah firman Tuhan yang lugas, mudah dimengerti saat Tuhan mengadakan mukjizat menyembuhkan seorang yang sudah
30 tahun, 38 tahun lamanya sakit. Kalimat-kalimat dalam pasal 5 ayat 1 sampai 16 ini mengalir dengan baiknya sehingga orang membaca juga dengan nyaman. Namun pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kita tidak akan mendalami mengapa dan bagaimana penyembuhan dilakukan Tuhan pada hari Sabat. Tetapi marilah kita lebih mendalami makna percakapan Tuhan Yesus dengan orang yang sudah sakit 38 tahun lebih itu. Dalam memulai percakapannya, Tuhan Yesus menyapa orang sakit itu dengan sebuah kalimat yang sangat sederhana. Maukah engkau sembuh? Saya yakin jika malam hari ini kita sedang mengalami sakit penyakit, kemudian Tuhan datang melawat kita dan bertanya dengan seperti itu, maukah engkau sembuh? Pastilah kita semua akan menjawab, saya mau Tuhan, sembuhkanlah penyakitku. Jawaban kita seperti itu karena kita ingin penyakit yang ada di tubuh kita ini hilang. Kita sembuh dan menjadi sehat kembali. Artinya kita merespon pertanyaan Tuhan itu. Maukah engkau sembuh? Mau Tuhan, saya ingin sembuh. Hilangkanlah penyakitku dari tubuhku. Tetapi dalam firman Tuhan pasal 5 Injil Yohanes pada malam hari ini, apa yang terjadi? Agak berbeda Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang sakit itu justru menjawab, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan seterusnya kalimatnya. Jadi dapat kita bayangkan ya Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana penderitaan dan harapan orang yang sudah sakit 38 tahun itu. Kalau tidak ada orang yang membantu dia masuk duluan ke dalam kolam kala bergelombang diguncang oleh malaikat, maka penyembuhan tidak akan dia dapatkan. Dia selalu didahului orang lain. Sebab orang yang pertama masuk ke kolam pada saat malaikat turun menggoncang kolam itu, maka dia lah yang akan mendapatkan kesembuhan, apapun penyakitnya. Itu ada tertulis di dalam firman Tuhan pasal 5 ini. Nah, di dalam kasus sakitnya orang yang sudah 38 tahun sakit ini, karena sudah sangat lama ia bisa mendambakan masuk ke dalam kolam untuk mendapatkan kesembuhan, maka yang ada di dalam hatinya hanya fokus bagaimana caranya supaya dapat kesempatan paling duluan masuk ke dalam kolam itu supaya sembuh. Hanya itu yang ada di dalam kepalanya, berputar-putar selama itu. Yang akhirnya justru pada saat Tuhan datang bertanya dia dengan sebuah pertanyaan yang sederhana, maukah engkau sembuh? Dia tidak menjawab seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Seperti tadi contoh, kalau kita dilawat Tuhan, maukah engkau sembuh Bapak Ibu? Saya mau Tuhan, sembuhkanlah saya dari segala penyakitku. Nah, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam. Justru itu yang dia jawab. Jadi, bila kita dalami jawaban dari orang yang sudah 38 tahun ini sakit, terkandung makna sebuah keadaan atau kekesalan atau ketidakpuasan ada dalam dirinya. Seakan-akan sepertinya dia menyalahkan orang lain sehingga dia tidak kunjung sembuh karena tidak ada yang membantunya. Itulah sebabnya Tuhan pada saat bertemu ia kembali di bait Allah, setelah ia sembuh dari sakit tersebut, Tuhan menyatakan, engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi hal yang lebih buruk. Artinya apa? Engkau telah aku berikan kesembuhan. Maka sejak saat ini, ikutilah firman Tuhan. Apabila Tuhan menjamahmu, maka lakukanlah seperti yang diinginkan Tuhan. Maukah engkau sembuh? Jawabannya adalah, aku ingin sembuh Tuhan. Gitu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Memaknai firman Tuhan pada malam hari ini, ada pelajaran penting yang dapat kita petik ya. Dari peristiwa mukjizat seorang yang sudah sakit lebih dari 38 tahun dan hanya berbaring di tepi kolam Bethesda karena dia tidak pernah mendapatkan kesempatan duluan. Yang pertama, kesembuhan dari sakit atau bebas dari beban adalah dambaan semua orang di dunia ini. Ya saya juga termasuk. Saya yakin Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian juga mengalami hal yang sama dan menginginkan hal yang sama. Namun sebagai seorang Kristen, seorang yang sudah percaya kepada Kristus, Tuhan mengajari kita. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan
yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Itu tertulis di Yakobus 1 ayat 12. Sakit penyakit, beban kehidupan selama kita masih ada di dunia ini akan selalu datang menghampiri kita. Kita tidak bisa menghindar, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang tidak pernah sakit. Dan tidak pernah ada satupun orang di dunia ini tidak pernah berbeban. Meskipun kita berlimpah harta kekayaan, berkecukupan, beban hidup itu selalu ada bersama kita. Karena apa? Karena kita telah berdosa di hadapan Allah. Maka penyakit dan beban yang kita terima dalam hidup ini adalah menu kehidupan kita sehari-hari. Tetapi Tuhan yang mengasihi kita melalui penebusan anaknya di kayu salib, Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Allah yang setia, menemani kita bertahan dalam hidup dan pencobaan ini. Jadi Allah mengharapkan kita tahan uji sampai dengan akhir hidup kita. Yang kedua, meskipun orang yang sakit 38 tahun itu lama terbaring di pinggir kolam Bethesda, namun iblis senantiasa mengintip dan mengintai agar bisa mempengaruhi imannya. Bahwa kalau tidak ada orang lain yang menolong dia, maka dia tidak akan sembuh. Pikirannya dipenuhi oleh keinginan agar orang lain membantu dia. Sampai-sampai ia tidak menjawab dengan benar pertanyaan yang sederhana yang disampaikan oleh Tuhan kepadanya. Maukah engkau sembuh? Demikian juga kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Seringkali dalam pergumulan hidup kita, saat kita menderita sakit yang berat dan berkepanjangan, kita bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Tuhan, berapa lama lagi saya harus menderita penyakit seperti ini? Tuhan, sungguh beban yang sangat berat yang kupikul saat ini dalam hidup ini. Bahkan sampai ada yang berseru, Bapak Ibu sekalian, putus asa. Saya sudah tidak tahan lagi, Tuhan, ambil sajalah nyawaku. Rasul Petrus menyatakan, tidak perlu heran akan nyala api siksaan dalam bentuk sakit penyakit, beban hidup yang sulit yang datang menghampiri kita sebagai ujian. Sehingga seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa yang sedang terjadi atas diri kita. Sepertinya mendominasi kehidupan kita. Sebaliknya, Tuhan meminta kita, bila mana kita mengalami hal-hal seperti itu, mengalami kesusahan, penyakit datang menghampiri, tetaplah berpengharapan. Bersukacitalah, sebutlah nama Tuhan. Muliakanlah Ia. Karena penderitaan, beban berat dalam hidup ini, sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, adalah bagian dari penderitaan kita. Sebagaimana penderitaan Kristus pada saat menebus dosa kita dahulu kala. Artinya, penderitaan yang dialami Tuhan pada saat Dia menebus dosa kita itu tidak bisa kita bandingkan dengan penderitaan yang kita alami selama kita masih hidup saat ini. Artinya, selama kita masih hidup di dunia ini, penderitaan itu adalah bagian dari kehidupan kita. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa Tuhan telah memberikan kepada kita pengharapan. Apabila kita tetap setia dalam pengharapan kita kepada Tuhan, Tuhan setia melawat kita dan menjamah kita dalam kehidupan kita. Dan menjanjikan kepada kita kehidupan yang kekal kelak bersama Tuhan. Agar kita bergembira, bersukacita bersama Tuhan pada saat Ia datang kembali untuk menunjukkan kemuliaannya. Itu bisa kita baca di dalam 1 Petrus 4 ayat 12-13. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menutup renungan kita pada malam hari ini, kami ingin mengulangi kembali bagi kita semuanya. Berpengharapan dan memohon jamahan Tuhan atas hidup kita haruslah senantiasa tetap kita naikkan dalam doa-doa kita, atau keinginan kita, atau pengharapan kita, atau seruan kita kepada Tuhan. Termasuk juga dalam pola tingkah laku kita. Itu bagian dari pengharapan kita kepada Tuhan. Dengar-dengaran akan firman Tuhan. Rajin membaca Alkitab. Supaya kita tahu maksud dari tujuan kehidupan kita yang diberikan Tuhan kepada kita saat ini. Mengapa kita menderita sakit penyakit? Mengapa kita berbeban dalam kehidupan ini? Tuhan mengetahui semuanya. Tuhan telah merencanakannya semua buat kita.
supaya kita tetap beriman teguh, tidak goyah, tidak bisa diganggu oleh iblis yang selalu ingin menjatuhkan kita ke dalam dosa lebih lanjut. Penderitaan orang yang sudah sakit 38 tahun di pinggir kolam Bethesda itu akan menjadi contoh yang bagus bagi kita pada malam hari ini. Untuk senantiasa mengingatkan kita bahwa berbuat dosa senantiasa itu bisa terjadi. Kendati kita dalam keadaan sakit pun, dalam berbeban, kita juga bisa berbuat dosa. Nah, ingatlah Tuhan dalam setiap kehidupan kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini boleh tetap hidup bersemayam dalam hidup kita, dan iman kita boleh tetap dikuatkan sebagaimana Tuhan mengajari kita untuk tetap teguh berpegang kepada Tuhan Yesus adalah juru selamatku dan tujuan hidupku sampai aku dipanggil Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Allah yang sungguh baik, yang telah menebus dosa kami. Allah yang selalu mengingatkan kami untuk berpengharapan kepada Tuhan. Yakinkanlah kami Tuhan, ingatkanlah kami selalu, kuatkanlah iman kami bahwa jamahan Tuhan nyata dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah renungan yang kami sampaikan pada malam ini Tuhan. Meteraikanlah hanya seturut dengan keinginan Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam untuk kita semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.